Kembali lagi di Podlogi, podcast planologi dengan aku di sini yaitu Nata yang akan membawakan Podlogi kali ini. Mengingat bahwa COVID-19 sudah masuk ke negara kita tercinta dan ditetapkan menjadi pandemi sejak tahun 2020 oleh Badan Kesehatan Dunia. Kali ini Podlogi akan membawakan topik kehidupan masa pandemi dari kacamata mahasiswa PWK Universitas Jember. Nah, sebelumnya di sini aku ditemenin sama teman-teman kece dari PWK UNED. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu, dipersilakan. Oke, makasih Nata yang udah kasih kita forum di sini. Kenalin, aku Ella dari PWK Angkatan 2020. Nah, di sini aku nggak sendiri, aku ditemani satu teman kerenku. Ayo, kenalkan dirimu kawan. Halo, kenalin, aku Hilda Berika Ifada, Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2020. Oke, mungkin kita sapa dulu kali ya. Halo Kak Hilda, halo Kak Ella. Bagaimana kabarnya nih? Udah pusing sama tugas-tugas kuliah? Apa masih fan-fan aja? Mungkin Kak Ella dulu boleh diceritain gimana perkuliahannya ini. Dipersilakan. Oke, makasih Nata. Nah, untuk aku sendiri nih, alhamdulillah, menurutku belum begitu hektik sih. Karena ini kan masih terhitung di awal semester ya. Meskipun begitu juga ada beberapa matkul yang udah turun nih tugasnya. Nah, dan semoga kedepannya juga masih bisa aku manage. Kalau dari Hilda sendiri gimana? Oke, untuk kabarku sendiri, alhamdulillah baik, dan masalah tugas-tugas perkuliahan ini sudah mulai berdatangan ya. Bener banget sih. Jadi tugas-tugas di semester genap ini emang udah pada datang nih. Jadi semoga di semester genap ini bisa dijalani dengan baik dan harus tetap semangat. Nah, mungkin bisa masuk ke dalam pertanyaannya. Di sini kan kita tahu bahwa pandemi ini cukup berperan mengganggu terhadap aktivitas. Nah, kalau dari segi teman-teman sendiri, boleh diceritain nggak dampak apa yang ada gara-gara pandemi COVID-19? Mungkin bisa dijelasin dulu oleh Kak Hilda, dipersilakan. Oke, Nata, untuk dampak pandemi COVID-19 yang terasa buat aku sendiri sih masih perkara soal kuliah daring. Ya, walaupun dari semester pertama udah daring, tetap saja materi yang diajarkan oleh dosen jadi kurang nangkep. Tahu sendiri ya, kayak berjam-jam di depan laptop atau HP, kalau masih pagi ya aman-aman aja. Nah, kalau udah siang, ngantuk tuh jadi persoalan selanjutnya. Selain itu juga perkara tugas penelitian, perlunya keluar kota ditambah banyaknya persyaratan yang harus dilalui. Jadi agak repot kalau mau kemana-mana, terutama keluar kota. Selanjutnya akan dijelaskan sama Kak Ella nih. Iya, bener banget tuh, Hil. Itu relate banget sih ke aku. Ini aku nambahin beberapa poin ya. Di sini aku kalau lihat dampak positifnya, itu kan kita juga lebih efisien di waktu. Nah, misalkan dalam satu hari, itu ada 2 sampai 3 matkul yang jaraknya tuh jauhan. Nah, kalau offline, kita kan harus bolak-balik antara kampus dan juga kosan. Nah, itu kan juga makan banyak biaya juga. Nah, selain itu, untuk dampak positifnya, juga karena kita di rumah aja, kita juga makin banyak waktu nih buat keluarga. Nah, untuk yang ketiga, itu kan secara tidak langsung kita kan juga dituntut nih untuk lebih memahami media informasi, sehingga juga memperluas wawasan tentang media informasi. Nah, selain itu dari dampak negatifnya, kayak yang udah Kak Hilda sebutin tadi, sulitnya kayak keluar kota, itu kayak pas survei ya, kalau kita di PWK. Nah, selain itu juga karena masalah internet yang buruk, nah itu sering jadi kendala terbesar nih menurutku. Nah, selain itu juga pada saat pembelajaran kuliah daring, kalau aku sendiri nih, sering dalam kondisi tubuh yang nggak ready, misalkan banyak gangguan dari rumah. Nah, kalau misalkan pas kuliah offline, kita kan juga fokus nih ke materi tersebut. Nah, itu sih menurutku juga dampak negatifnya. Oke, makasih banyak untuk jawabannya dari Kak Hilda dan Kak Ella. Nah, benar banget sih, dalam setiap kejadian tuh pasti ada aja dampak dari segi positif dan negatif. Nah, jadi di sini aku mau tanya,
Kalau kalian tuh tipe yang mana? Tipe yang suka di rumah aja, apa tipe yang suka keluar? Nah, karena dalam masa pandemi ini banyak banget yang mengutarakan perasaannya selama masa pandemi, di mana ketika kegiatan atau aktivitas di luar itu lebih ditekan atau dikurangi. Kalau kalian sendiri tuh tim mana? Tim yang suka di rumah atau tim yang suka keluar? Mungkin bisa diceritain gimana Kak Ella? Oke, kalau dari aku sendiri, aku adalah tipe orang yang suka di rumah aja, tapi juga nggak menutup diri untuk ikut kegiatan di luar rumah. Karena kan di dalam rumah pun menurutku juga banyak hiburan kok, misalkan kayak ikutan kepanitiaan online, ataupun sekedar melakukan kegiatan ringan seperti melakukan hobi ataupun hiburan. Nah, kalau dari Kak Hilda sendiri gimana? Oke, kalau dari aku sendiri itu sebenarnya tim suka keluar ya. Tapi balik pada jawabanku di awal tadi, kuliah daring, tugas numpuk, mau nggak mau harus di rumah aja. Dan betul juga kata Kak Ella yang udah dijelasin tadi. Oke, jadi emang sih kita tuh harus seimbang antara di rumah dan di luar rumah. Dan tetap waktu di luar harus tetap menjaga prokes. Nah, mungkin di sini kan kita tahu kalau bahwa pandemi COVID-19 ini belum juga selesai. Kalau dilihat dari kacamata seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, apa sih yang menyebabkan pandemi COVID-19 ini masih ada? Dan mungkin boleh dijelasin lebih dalam mengenai hal tersebut. Untuk ini mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Hilda, silakan. Oke, kalau itu kurang tahu juga ya, mungkin nanti bisa dijelaskan versi Kak Ella ya. Kalau dari aku pribadi, mungkin karena kita sendiri yang makin lalai nggak sih? Kayak kasus sempat turun, tapi euforia kita terlalu berlebihan. Akhirnya protokol mulai diabaikan, padahal kasusnya aja yang nurun, COVID-nya masih ada aja dan nambah varian. Oke, emang sih dalam hal ini biasanya anak-anak muda atau remaja yang kurang menjaga prokes waktu keluar. Eh, Mungkin untuk hal tersebut bisa dijelasin lebih dalam nggak untuk Kak Ella ini sendiri? Oke, kalau menurutku buat yang jawaban Hilda tadi udah mewakili ya. Cuma di sini aku lebih memperdalam kayak mungkin juga Hilda tadi menyinggung tentang keluar. Nah, ini aku juga nyambung tentang mobilisasi. Di mana kan orang-orang bermobilisasi yakni berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di mana pada saat orang ada di tempat tersebut kan juga berinteraksi dengan orang nih dan juga nggak tahu apa aja yang dibawa. Misalkan bawa virus atau apapun dan ia bermobilisasi dan juga bertemu banyak orang di tempat lain. Jadi itu menurutku juga bisa jadi klaster kenapa COVID nggak berhenti-berhenti. Oke, Kak Natar, makasih. Oh, bener banget sih. Jadi interaksi atau kerumunan karena salah satu faktor utama dari penyebaran COVID-19 kan menular nih. Jadi kerumunan itu merupakan salah satu faktor utama. Jadi kan karena pandemi ini menular melalui udara, jadi beberapa kali pemerintah menerapkan kebijakan yang membatasi aktivitas di luar seperti lockdown, PPKM, dan kebijakan lainnya. Kalau menurut kalian nih, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini udah tepat atau belum? Mungkin dari segi pandang Kak Ella gimana? Oke, makasih Nata. Kalau menurutku pribadi, untuk lockdown yang dilakukan oleh pemerintah dengan penerapan level yang sesuai dengan situasi daerah, yang seperti kita kenal dengan PPKM level 1, 2, 3. Nah, itu udah tepat. Karena kan kita tidak bisa melaksanakan satu kebijakan pada semua daerah. Nah, pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah juga cenderung pada pembatasan mobilisasi antar wilayah. Nah, bahkan pada saat angka COVID pada puncaknya, pemerintah juga tidak melaksanakan lockdown secara total. Nah, menurutku ini juga langkah yang tepat karena di satu sisi pemerintah juga membatasi kegiatan, namun di
sisi lain juga tidak begitu menutup semua kegiatan. Karena kan juga kita nggak memungkiri ya, kalau dengan ekonomi Indonesia yang saat ini juga nggak akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kalau misalkan lockdown secara total itu akan menjadi tanggungan negara. Kalau dari Kak Hilda sendiri gimana? Oke, benar yang dibilang Kak Ella tadi ya. Kalau dari aku sendiri nggak bisa komentar lebih dalamnya. Menurut pribadiku harusnya tepat sih. Tinggal kitanya aja yang mau taat atau enggak. Kalaupun nggak mau taat atau mungkin mau lebih longgar, pemerintah kan juga bilang masalah protokol, protokol, protokol. Ya udah, itu cukup menurutku. Oke, makasih banyak buat pandangan-pandangan kalian yang keren ini terkait kebijakan dari pemerintah sendiri. Nah, ini mengenai hal produktif nih. Boleh dong diceritain hal atau kegiatan apa yang bisa meningkatkan produktif kalian ketika masa pandemi ini? Apakah kalian tuh tipe yang aktif dalam organisasi, kepanitiaan, atau hal produktif lainnya? Mungkin dalam hal ini bisa dijelasin terlebih dahulu dari Kak Hilda, gimana? Oke, untuk kegiatan produktif, kalau di rumah sih tentunya kuliah itu, tapi ditambah lagi jadi sering nyoba-nyoba masak kayak gitu. Kalau kegiatan kemahasiswaan yang ikut, ya ikut itu kayak panitia acara, kebetulan ikut organisasi juga. Mungkin dari versi Kak Ella nih, apa nih? Oke, makasih Kak Hilda. Oh ya guys, FYI Kak Hilda ini jadi bendahara di Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi nggak usah diragukan lagi sih apa aja hal produktif yang dilakukan. Dan juga host kita nih, Kak Nata ya, dia juga kece loh. Jadi staf di Departemen Akademik. Saya sama di Himpunan Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, sementara aku sendiri emang nggak mengikuti eh, maksudku nggak mengikuti himpunan, tapi aku juga ikut berpartisipasi di UKM UNED dan juga ikut di beberapa kepanitiaan. Nah, menurutku juga itu bisa menjadi hal-hal produktif yang masih bisa aku lakukan sekarang. Oke, aku kembaliin ke Kak Nata. Oke, jadi di setiap individu itu pasti ada aja hal produktif yang dilakuin, baik di rumah atau produktif dalam kegiatan perkuliahan. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Nah, karena dalam masa pandemi ini ruang gerak secara offline kan agak dibatasi. Nah, terkait hal ini boleh nggak, gimana sih cara kalian ini untuk bisa tetap produktif dalam masa pandemi di mana segala hal ketika aktivitas di luar itu dibatasi. Mungkin dalam hal ini boleh diceritain dari sisinya Kak Ella dulu. Oke, Nata, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah aja seperti yang aku sebutin tadi, kayak ikut kepanitiaan secara online, ataupun juga sekedar melakukan hobi dan juga hiburan. Kalau menurut Kak Hilda sendiri, ini gimana? Oke, kalau dari aku sendiri itu tetap ingat kesehatan nomor satu. Dari situ harusnya pikiran kita bakal lebih fokus buat berkegiatan. Apapun itu, kurangi juga scrolling sosmed. Kesehatan mata penting, bos. Setiap hari mantengin layar terus. Kalau Kak Nata nih, gimana cara kamu tetap produktif di masa pandemi? Wah, kalau dari aku sendiri apa ya? Mungkin yang bisa aku lakuin itu tetap mengikuti perkuliahan secara tepat waktu mungkin sih. Soalnya kalau dari aku sendiri bukan tipe-tipe yang produktif banget gitu loh. Mungkin mengikuti beberapa kali kepanitiaan yang tidak mengharuskan aku untuk datang ke Jember atau ya sesekali ikut kepanitiaan yang harus ke Jember juga sih kadang-kadang. Oke, tadi kan Kak Ella mengenai hobi dan hiburan ketika masa pandemi. Mungkin bisa dijelasin gimana sih cara melakukan hobi atau hiburan ketika masa pandemi ini. Kak Ella dipersilakan. Oke, kalau dari aku sendiri sih, hobiku kebetulan juga membaca.
genre apa aja, baik itu fiksi ataupun non-fiksi. Jadi kan kalau misalkan udah bosen nih baca buku-buku non-fiksi, juga aku sering-sering baca kayak buku fiksi. Nah, itu kan dari situ juga bisa membuat hal-hal produktif yang lainnya. Oke, kalau dari Kak Hilda sendiri gimana? Iya, kalau dari jawabannya Kak Ella ini kayak keren banget ya. Kalau dari aku yang paling utama itu tetap niatnya ditata ya guys, kayak jaga kesehatan, dan jangan lupa buat wishlist sama target-targetnya juga penting buat penyemangat. Wah, iya banget sih. Target itu suatu hal yang penting ketika ingin menjalani suatu kehidupan sih, menurutku penting banget ya ada target. Meskipun target harian misalnya harus melakukan tugas ini, atau ingin melakukan apapun deh waktu dalam satu harian itu. Nah, terkait juga hobi dari Kak Ella ini, suka membaca, berarti kan eh, anak yang literatur banget gak sih? Dan ini merupakan hal yang penting juga, mengingat tadi apa yang dikatain oleh Kak Hilda, di mana kesehatan itu penting, apalagi kesehatan mata, di mana biasanya anak-anak muda ini suka banget buat megang-megang HP untuk melihat sekedar sosmed seharian, dan belum juga waktu kuliah atau sekolah online. Oke, mungkin ini bisa dilanjut oleh pertanyaan selanjutnya. Di mana kan aku itu gimana ya, waktu masa pandemi ini kayak merasa terhambat ketika ingin mencoba melakukan hal produktif di dalam kampus. Misalnya mengikuti kepanitiaan atau organisasi di mana biasanya mengharuskan atau menuntut kita untuk datang ke kota di mana kampus itu berada. Karena dalam tempat tinggalku sendiri itu beda kota dari kampus. Jadi merasa terhambat ketika ingin mencoba mengikuti kepanitiaan atau organisasi. Kalau menurut teman-teman nih, tips dan trik untuk tetap memiliki semangat sebagai mahasiswa yang produktif itu gimana? Mungkin bisa dari Kak Hilda dulu. Oke, untuk yang jelas tetap berusaha memperhatikan dosen ya, waktu menerangkan materi. Habis itu kita kayak coba deh dipraktekin, kalau emang ada prakteknya. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sama Kak Ella. Silakan Kak Ella. Oke, Kak Hilda, makasih. Nah, kalau dari aku pribadi ya, melihat makna produktif itu bukan hal yang dimana kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, tapi di mana eh, hal tersebut yang kita lakukan maksimal. Nah, dan aku juga masih banyak belajar untuk melakukan hal ini. Nah, aku sendiri yang emang suka, bukan suka sih, ya, emang suka dengan kegiatan kepanitiaan, seringkali terbentur waktu dengan tugas perkuliahan. Nah, sedangkan untuk kegiatan organisasi, aku tergabung dalam UKM yang nggak begitu menuntut banyak waktu. Sehingga ini masih bisa sih aku lakukan. Nah, tips dari aku untuk bisa produktif adalah dapat menyelesaikan satu pekerjaan dahulu, meskipun itu juga nggak begitu selesai 100%, tapi juga kan di dalamnya udah ada target minimal dan juga progres yang udah terselesaikan. Nah, dan baru beranjak pada tugas yang lain. Nah, dengan hal tersebut, meskipun nggak seluruhnya selesai, tapi aku juga ada progres gitu. Wah, emang sih benar banget kalau dalam suatu kegiatan nih atau mengikuti kegiatan lainnya, kita tuh harus menetapkan target. Meskipun belum selesai, yang penting ada target atau progres untuk tetap bisa memaksimalkan waktu dengan bermanfaat mungkin lah. Pokoknya harus memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Nah, kan di masa pandemi ini pembelajaran dilakukan secara online, di mana banyak banget sih keluhan mahasiswa biasanya itu agak susah untuk memahami suatu pelajaran. Nah, kalau dari kalian sendiri, gimana sih cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk dapat memahami pelajaran ketika perkuliahan berlangsung? Mungkin dalam hal ini bisa dijelasin oleh Kak Ella dulu. Oke, Nata. Kalian ingat nggak satu tips ampuh dari Ibu Kaprodi kita tuh apa? Apa ya? Aku lupa sih. Nah,
kalau kata Bu Nunung itu ada satu kunci yaitu mandi pagi. Nah, itu sih menurutku juga hal ini bisa kita terapkan di mana pagi-pagi mandi, dandan, dan juga pakai parfum ataupun pakai make up buat yang cewek. Nah, secara tidak langsung itu kan juga membuat badan kita jadi lebih segar, juga lebih ready dalam menerima pembelajaran. Nah, selain itu juga posisikan diri pada tempat yang kondusif, bersih, dan juga dengan jaringan internet yang stabil. Nah, upayakan juga buat mencatat, bukan PPT-nya sih ya menurutku yang perlu dicatat, tapi adalah poin-poin penting yang dikatakan dosen yang tidak ada di PPT. Menurutku seperti itu. Mungkin menurut Kak Hilda gimana? Oke, kayak tadi yang aku bilang ya, yang jelas tetap berusaha memperhatikan dosen waktu menerangkan materi, habis itu coba untuk mempraktekin kalau emang itu ada prakteknya. Kalau dari aku juga ada tambahan, kayak paling utama itu tetap niatnya itu ditata terlebih dahulu ya, dan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk buat wishlist, buat target-targetnya, itu. Wah, makasih nih untuk tips atau upaya untuk memahami suatu perkuliahan. Emang benar sih, sebetulnya mandi itu merupakan hal yang kunci mungkin ya, biar tetap semangat waktu melakukan perkuliahan. Soalnya dari pengalamanku sendiri, karena aku bukan tipe-tipe anak yang mandi dulu waktu mau kelas, jadi kadang hawa-hawa ngantuk atau males itu masih melekat banget di badan aku. Jadi tips kunci dari upaya ready waktu perkuliahan ini emang mandi sih. Dan jangan lupa juga benar kata Kak Hilda bahwa target tuh merupakan hal penting di sini. Nah, karena ini udah bahas mengenai tips dan trik, dan teman-teman ini udah keren banget waktu memaparkan tips dan trik produktif dan perkuliahan di masa pandemi. Mungkin selanjutnya nih aku akan meminta sedikit pendapat kalian terkait pandangan sebagai perencana kota dalam menghadapi masa pandemi. Nah, apa sih sebetulnya peran yang bisa diambil sebagai mahasiswa dalam menghadapi pandemi? Atau karena sebagai mahasiswa perencana wilayah dan kota, dari segi perencana, peran apa sih yang bisa diambil untuk menghadapi masa pandemi ini? Mungkin bisa dijelasin terlebih dahulu oleh Kak Hilda. Oke, Kak Nata, di sini ya, perencana ini diminta untuk tetap kritis dalam mengobservasi fenomena dan dampak yang ada, terutama untuk beberapa hal seperti dampak terhadap ruang dan sifat keruangan kota dan wilayah. Nah, untuk tantangan masa depan untuk perubahan ruang privat, hunian menjadi area produktif, rekreasi, ruang belajar, tempat ibadah, dan lainnya perlu diperhatikan terang dari Hendrikus. Dan di sini kayak merekomendasikan agar para perencana kota, anggota IAP di berbagai daerah untuk lebih proaktif membantu tugas pemerintah dalam hal ini seperti Satgas COVID-19 di daerahnya. Nah, terutama dalam memberikan masukan terhadap pembatasan sosial skala besar maupun apabila diperlukan pemberlakuan karantina wilayah di kemudian hari. Dan di sini dihimbau untuk membantu menyiapkan rencana pemulihan atau recovery plan sejak dini untuk mengantisipasi dan merekomendasikan prioritas penanganan pasca dampak ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan umum baik fisik dan non-fisik. Kalau Kak Ella gimana nih? Wah, itu menurutku udah keren banget. Udah banget sih kerennya. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri nih lebih ke kayak pandangan umum dari mahasiswa ya. Kalau dari aku sendiri itu karena kan juga kita masih muda, jadi kayak jiwa-jiwa mainnya itu masih tinggi. Nah, kalau menurutku pada saat pandemi ini kurang-kurangin lah kayak main-main gitu. Ataupun pada kegiatan yang masih bisa dilakukan di rumah, itu menurutku lakuin di rumah aja, dan juga kalaupun perlu harus jaga protokol kesehatan. Ingat yang ada di rumah itu bukan hanya kita, tapi juga ada keluarga. Oke, aku kembaliin ke Nata. Wah, literatur dari Kak Hilda ini keren banget ya emang ya. Jadi dari segi perencana tadi udah dijelasin panjang dan lebar
mengenai hal ini dan dari segi mahasiswa udah dijelasin oleh Kak Ella. Dan emang benar banget sih kalau di rumah itu bukan tentang diri kita, tapi tentang keluarga juga. Jadi harus tetap ingat bagaimana prokes ketika di masa pandemi ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam masa pandemi ini kan memang belum tahu ujungnya, tapi di sini aku yakin sih kalau pandemi ini akan berakhir. Tapi meskipun belum tahu kapan, tapi pasti akan berakhir. Nah, untuk hal ini, eh, perencana apa sih yang harus didahulukan dalam menghadapi masa pasca pandemi? Mungkin terkait hal ini, aku meminta pendapatnya Kak Ella terlebih dahulu, dipersilakan. Oke, Nata, makasih. Kalau dari aku sendiri ya, melihat apa yang kurang buat yang terjadi saat ini adalah kurangnya fasilitas kesehatan, khususnya adalah rumah sakit darurat. Dan semoga tidak akan terjadi hal-hal pandemi seperti ini selanjutnya. Tapi dari sini kita juga mesti belajar apa aja sih yang kurang. Nah, menurutku juga selain fasilitas kesehatan, yakni jaringan telekomunikasi. Nah, dengan adanya pandemi ini kan kita juga dituntut untuk kegiatan secara daring. Nah, menurutku untuk jaringan telekomunikasi ini adalah hal yang sangat penting untuk menunjang jaringan internet. Oke, kalau dari Kak Hilda nih, pastinya lebih punya literatur yang lebih. Ayo, Kak Hilda. Menurut Kak Hilda gimana? Oke, keren banget jawaban dari Kak Ella. Mungkin aku nambahin sedikit ya. Ketua Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perencanaan Kota SAPPK ITB, Profesor Insinyur Haryo Winarso yang pernah saya baca, itu mengungkapkan perancangan kota masa depan harus dipersiapkan agar tidak hanya menjadi pusat perekonomian, tetapi mampu tahan terhadap bencana agar tetap survive. 3 hal penataan kota di masa mendatang yang perlu dipersiapkan yaitu penataan digital infrastruktur, housing, dan transportasi. Penataan digital infrastruktur menjadi hal penting karena semua lini pekerjaan dan kehidupan masyarakat ke depan akan berkaitan dengan digital. Untuk housing, bagaimana menciptakan lingkungan perumahan yang bisa menjadikan tempat kerja, tempat wisata, dan tempat belajar juga tentunya tempat istirahat. Selain itu, penataan transportasi menjadi hal yang perlu dipersiapkan dengan baik. Oke, makasih banyak buat jawaban dari Kak Ella dan Kak Hilda yang keren banget. Jadi dari sepenangkapku aja sih, kalau dari versinya Kak Ella sendiri bahwa dalam telekomunikasi ini sangat penting dalam pembangunan di perencanaan masa pasca pandemi dan dari segi Kak Hilda sendiri dari segi transportasinya. Nah, mungkin ini memasuki pertanyaan terakhir ya, karena udah cukup lama sih kita berbincang-bincang di sini. Nah, jadi menurut kalian perencanaan kota dalam menghadapi masa pandemi ini perlu atau tidak? Mungkin kalau dari segi pertanyaan ini bisa dijawab dulu oleh Kak Hilda. Oke Kak Nata, terima kasih. Kalau dari aku sendiri itu perlu banget ya untuk dapat menciptakan kota berketahanan terhadap bencana seperti pandemi sekarang ini tanpa melupakan fungsi perkotaan lainnya baik dari segi perekonomian dan lainnya. Mungkin Kak Ella bisa menambah ini. Iya, bener banget tuh Kak Hilda. Apalagi kalau kita mengingat konsep perencanaan adalah di mana kita dapat belajar dari masa lalu untuk merencanakan masa kini dan juga masa depan. Nah, pada saat pandemi kan kita juga melihat nih apa aja yang kurang, apa aja yang terjadi masalah pada saat masa lalu. Sehingga sekarang kita lebih bisa menata untuk yang terjadi saat ini dan juga pada saat masa depan. Jadi di situ peran perencana kota itu juga penting banget. Oke, menurutku gitu, Nata. Wah, keren banget sih pendapat dari kalian ini. Oke, karena udah pertanyaan terakhir, terima kasih untuk Kak Hilda dan Kak Ella udah menemani aku dan teman-teman pendengar Podlogi di episode 5 kali ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.